Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada berdiri dengan sendiri. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada berdiri dengan sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menciptakannya. Mustahil Allah ada yang menciptakannya. Mustahil Allah memiliki orang tua yang membesarkannya sebagaimana kita. Itulah sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan tiada berdiri dengan sendirinya. Untuk membuktikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya atas selain daripada al-'alamin, yaitu makhlukat. Selain daripada Allah itu namanya al-'alamin. Selain daripada Allah itu namanya al-'alamin. Sehingga Allah disebut Rabbul Alamin. Allah mencipta selain daripada Allah. Berarti tidak ada yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya masuk kepada kalimat al-'alamin. Jadi al-'alamin ini adalah makhlukat, hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Jadi dalil itu membuktikan bahwa Allah Maha Kaya dari selain Allah. Artinya Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada apapun. Gak butuh pencipta. Gak butuh pencipta. Gak butuh orang tua. Gak butuh ini. Gak butuh ini. Gak butuh ini. Kenapa? Maha Kaya dari selain Allah. Berbeda dengan kita. Kita gimana nih? Butuh tidak pencipta. Kalau nggak ada pencipta atau yang menciptakan kita, dari mana kita ada? Kita butuh. Nggak cukup diciptakan oleh Allah. Kita butuh segalanya, rezekinya, kesehatan, semuanya kita butuh kepada Allah. Hajatuna katsir ya Allah. Terlalu banyak hajat kita. Hajat kita terlalu banyak. Dari seluruh tubuh kita aja. Kita butuh air, butuh makan, butuh penglihatan, butuh pendengaran, butuh bertutur kata. Berapa banyak orang punya bibir, punya lidah, punya mulut, nggak bicara, nggak bisa. Mengeluarkan satu huruf pun yang bisa dimengerti nggak bisa. Artinya gaduh dia. Ya, artinya gaduh. Alhamdulillah Allah berikan kita bisa berbicara, mengeluarkan makhrajul huruf secara benar dan bisa dimengerti. Ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu. Kalau kita dituntut sama Allah sekedar untuk melihat saja, berapa bayaran untuk melihat? Kita katarak aja, ya Allah, nggak enak benar. Injek jalanan gitu, hati-hati betul. Kenapa? Karena lama sudah. Berapa biayanya harus kita mengembalikan secara normal kembali. Bagaimana kalau rusak kornea kita, belum pendengaran kita, belum kesehatan secara yang ada di dalam tubuh kita. Berapa biayanya? Betapa kayanya Allah. Emang satu yang dihidupkan Allah. Kan bukan saja manusia, jumlah manusia ini tidak terhingga sudah. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, semuanya diberikan segalanya daripada Allah. Pantas Allah dikatakan la ghaniyun 'anil
Tapi kalau digerakengin tiap hari pegel nggak? Bini nyender, anak nyender, pegel nggak? Allah setiap hari hambanya ngerengek, setiap hari hambanya mohon kepada Allah. Apakah bosan Allah mendengar? Enggak. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh dengan apa yang kalian minta. Karena Allah nggak ada kebutuhan di situ, makanya Allah berikan apa juga permohonan kita dengan syarat-syarat. Minta aja, giliran Allah minta waktunya untuk sholat aja nggak mau. Kata mereka dasar orang. Gimana kita banyak permintaan kita, tapi tuntutan Allah nggak dilaksanakan. Kita dituntut Allah berkewajiban saja memberikan rezeki kepada kita. Kita nuntut aja, tapi giliran Allah minta kewajiban kita kepada Tuhannya, kita nggak mau laksanakan, bagaimana? Makanya sesuaikan permintaan kita ya, dengan perbuatan kita. Jadi orang yang banyak memohon kepada Allah sesuai ibadahnya. Kalau itu ibadahnya jarang-jarang, mohon itu banyak benar permohonan, atau mereka tidak mengerti catatan, biarin aja, nggak usah dilaporin kepada Allah. Tapi Allah tidak demikian, ditampung semuanya Allah. Pasti Allah berikan yang terbaik. Jika semua permohonan kita diterima oleh Allah, artinya Allah tidak meneruskan semua permintaan kita karena Allah lebih tahu manfaat daripada permohonan kita. Dan kita kebanyakan minta yang gak manfaat. Banyakkan kita meminta sesuatu yang gak manfaat. Maksudnya gimana Ustaz? Tidak tahu ya. Kehidupan sederhana dan kita bini empat kan ada malaikat dong. Satu aja bengkor loh. Jadi ngancam begini. Tinggal karena dia candrang. Jadi ya, pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ta'ala binafsih, yaitu firman Allah, jadi pantas Allah ada dengan sendirinya karena Allah nggak butuh dengan pencipta. Allah nggak butuh Tuhan yang menciptakannya. Allah ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Jadi nggak butuh Tuhan. Kalau kita butuh nggak? Semua kita butuh. Nah, itu sekedar penjelasan biyun anil alamin. Kemudian dalil tadi dalil akli, dalil yang dinukil daripada firman Allah. Sekarang dalil aklinya secara logika. Akal tidak terima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri. Tuhan ada yang ciptain sih. Kalau Tuhan ada yang ciptain, itu yang ciptain siapa? Yang ciptain Tuhan itu siapa? Bapak Tuhan. Kan nggak enak bener. Siapa? Bapak Tuhan. Jadi Allah nggak butuh dengan pencipta, Allah nggak butuh dengan Tuhan yang menciptakannya, karena Allah ada dengan sendiri dan Dialah pencipta segala-gala. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kalimat tauhid dinafikan la ilaha illallah. Semua sifat ilah, sifat Tuhan yang dipertuhankan oleh hamba-hamba Allah dinafikan oleh Allah. Nggak layak untuk disembah. Yang layak disembah ada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal tidak terima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berdiri dengan sendiri. Artinya Allah
siapa? Kepada zatnya sendiri. Gak butuh dengan yang lain. Gak butuh Tuhan, gak butuh istri, gak butuh anak, gak butuh orang tua dan lain-lain. Itu akal tidak terima kalau Allah itu kepada sesuatu. Karena Allah menyatakan la ghaniyun. Segitu aja pahaman kita, cakap betul. Pegang ini kuat-kuat. Allah butuh sesuatu. Kan banyak Tuhan-Tuhan sekarang. Hadiah, ya, macam-macam, bahkan dan lain-lain. Itu berarti Tuhan itu maka bedaan Tuhan yang ketahuan kalau itu buahan yang disebutkan. Kenapa kita yang punya mulut dan Tuhan yang bisa berlupakan dari mulut? Nah ini akal tidak terima. Oleh karena itu patut sekali ini bagi seorang mukmin mu'taqid, layak sekali bagi seorang mukmin kita ini yang dikatakan mukmin. Apa mukmin yang dimaksud? Ya, hamba Allah yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala binafsi, itu namanya mukmin. Kalau mukmin tidak percaya Allah, ya, bukan mukmin. Seorang mukmin adalah hamba Allah yang percaya bahwa Allah berdiri dengan sendirinya. Apa yang patut bagi seorang mukmin mu'taqid, yang beriktikad, dia berkeyakinan, dia percaya bahwa dia menyatakan hajatnya dan akhirnya kepada Allah. Sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti dan pernah bosan kepada Allah. Pernah sampai kapan? Sampai mati. Minta aja kepada Allah, jangan pernah berhenti. Kita mohon kepada Allah, jangan pernah berhenti. Sampaikan hajat kita, kefakiran kita. Arti fakir yaitu kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, sampaikan kepada Allah. Begini. Jangan di depan umum nyampeinnya, ditawarin kita. Memang fakir aku. Kalau digituin kan nggak enak. Kapan kita harus menyampaikan? Ketika kita salatul lail. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Kebutuhan kita sampaikan. Kita butuh diselamatkan iman Islam kita. Kita butuh itu pemeliharaan daripada Allah dan seterusnya. Sampaikan saja hajat kita kepada Allah. Juga sampaikan kefakiran kita, ketidakberdayaan kita. Ya Allah, sudah aku banting bahasa banting tulang kepala jadi kaki jadi kepala, bukan hal itu. Tapi semua kemampuan itu tidak seberapa. Hanya kalaulah maaf pemberi, aku berharap kepada membebaskanlah kefakiran aku. Sampai aja Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Aku tidak ada dia sampai Allah. Tidak ada berhenti, tidak ada. Lemah kalau begitu. Allah aja nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan menerima permohonan kita. Allah tampung aja segala permohonan kita. Pasti tidak ada satu permohonan yang tidak diterima oleh Allah. Yang penting syarat rukunnya biar tahu. Setiap orang munajat syarat rukunnya harus tahu. Nggak buatnya kita ngelamar kerja. Syarat rukunnya harus dipenuhi dong. Ya. Apa lamaran kerja supaya personalia terima kepada kita. Ya. Kita bahwa kita melamar, penuhi syarat-syaratnya. Apakah itu jasa kita, kelakuan baik kita, apapun yang sekiranya jadi syarat terimanya kita bekerja, kita penuhi.
betul diterima, dipenuhi juga. Itu berdoa mulu bayangkan kan Allah maha menerima doa. Benar Allah menerima doa, tapi syarat rukunya biar terpenuhi. Harus kenalkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, nggak mungkin aku ada dalam aku bersujud kepadamu, dan semua walhasil biar pandai-pandailah berbicara kepada Allah. Misalnya kalau mampu nggak bisa ngomong, misalnya kamu dia pakai ngomong gerendeng. Allah maha mengetahui, yang penting ada hati kita, yaitu harapan kita, ya, sampaikan hajat dan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak ucapkan, kalau kita ucapkan kita bangun gimana? Minta mulu, kagak. Nggak enak gitu namanya ini. Jadi sampaikan saja hajat kita. Itulah dimaksud daripada apa tadi, yang layak bagi seorang mukmin bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hajatnya. Kenapa kita harus sampaikan hajat kita, kefakiran kita? Enggak sama bos kita aja, enggak sama orang tua kita. Kita minta sama orang tua kita, kita tahu orang tua kita mampu. Just plan saling cek. Allah ya Allah, harus bangun malam dulu, pakai dulu lagi ini kayak dulu ini, harus sholat 2 rakaat atau baca Quran. Repot amat, enggak aku nggak minta lagi. Pantas aja uratnya beda. Maksudnya nggak ada urat rizkinya, karena dia sama Allah aja nggak mau berhubungan. Nah, dia nggak boleh seperti itu. Sampaikan aja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiranya cukupnya yang sedikit manfaat. Allahu a'lam. Ya Rasulullah, salamun alaika. Qala Syekhul Imam Alimul Millati wal Din. Benar ini ya? Baik, jadi ada kitabnya dibuka halaman 8 baris ke-8 dari bawah. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Alimul Millati wal Din Al-Junjusti qala sami'tu Aba Mansurin al-Madhkur yaqulu a'tallahu ta'ala yawmal sabti wal khamisi li Musa wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa a'ta yawmal ahadi li Isa wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa a'ta yawmal itsnain li Muhammadin alaihi salam wa li salati wa sittina
alfin mi'atu alfi wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin wal mursaluna minhum salatu mi'atin wa salasatu asyara fal afdalu Muhammadun alaihi salam zida ma'ahu salasata asyara nabiyyan wa mursalan wa ahda yawman thulathai Sulaimana wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ahda yawmal arbi'a li Yaquba wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu wa ahda yawmal khamisi li Adam alaihi salam wa li khamsina mursalan ma'ahu salawatullah alaihim ajma'in wa yabqa yawmal jum'ati lillahi ta'ala qala an-nabiyyu alaihi salam ya rabbi ma hadda ummati minka qala Allah ta'ala ya Muhammad yawmal jum'ati wal jannata li wa a'taitu al jum'ata wal jannata li ummatika wa ridai ma'al jannati ma'al jum'ati wal jannati hidayatan lahum. Bukan hidayah, ini hidayah pakai alif. Hadiyatan lahum. Selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi sayyidina menuju akhir daripada hadis yang ke-8 riwayat daripada Syekh Imam Ali bin Al-Justi. Berkata Syekh Imam, seorang orang yang dituakan, seorang imam alimul billah yang mengetahui selak-beluk agama, alimul billah wadi Al-Justi. Al-Justi adalah nama daerah daripada si imam tadi, tapi tidak disebutkan namanya di sini. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Mansurin al-Madhkur. Aba Mansur, aku mendengar, yaitu ayah dari seorang yang bernama Mansur. Al-Madhkur yang dikenal Aba Mansur ini pernah kita baca riwayatnya tentang Nabi Mansur Al-Madhuri, imam daripada Tauhid, imam kita Abu Hasan Asy'ari dan Aba Mansur Al-Madhuri. Yuqalu ayaqulu, beliau berkata, a'tallahu yawma sabti li Musa. Allah berikan keutamaan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ah. Jadi Allah berikan kepada Nabi Allah Musa dan 50 nabi beserta Rasul. 50
Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ah. Jadi Nabi Musa bersama 50 nabi dan nabi yang diutus, dan Rasul, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Nabi Musa tambah dengan 50 nabi dan Rasul. Wa'ata yawmal ahadi li Isa, dan Allah berikan hari Ahad ya. Hari Ahad ya. Kalau kepada Nabi Musa yaitu Yaumul Sabt. Nabi Musa berikan hari keagungannya yaitu hari Sabtu. Selain Nabi Musa ada 50 nabi yang lainnya dan Rasul. Kemudian hari Ahad diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Pun 50 nabi walihumsin dan nabiyyan wa mursalan ma'ah. Jadi hari Sabtu ini adalah hari yang agung untuk Nabi Allah Isa. Hari apa itu? Hari Ahad. Hari Ahad untuk Nabi Isa alaihissalam bersama 50 nabi dan Rasul. Wa'ata yaumal isnin, dan Allah berikan hari Senin. Hari Senin adalah hari mulia bagi Nabi sampai menit ke 50 dilahirkan tadi gue menit berapa? hari Senin diciptakan Allah dia ini semuanya serba hari Senin diserahkan kepada Nabi Muhammad dan pada hari Senin. 25, 22 iya benar. Iya 22 berarti di Muhammad ya. Wa'ata yaumal isnin li Muhammadin alaihissalam, dan Allah berikan hari Senin ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi punya hari-hari kemuliaan. Nabi Musa hari Sabtu, Nabi Isa hari Ahad, hari Senin tepatnya itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisalati wasittina nabiyyan wa mursalan ma'ah, yang Allah berikan bukan 50 nabi. Allah berikan kepada Nabi Muhammad 63. Walisalati wasittina nabiyyan wa mursalan 63. Berarti ada kelebihan berapa? 13. Yang lainnya 50 nabi dan Rasul ya. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan yaitu 63 nabi dan Rasul. Kenapa demikian? Li'annal anbiya alaihissalam, dikarenakan para nabi-nabi atas mereka salawat dan salam jumlahnya ya mi'atu alfin wa arba'atu wa isruna ya wa isruna alfa nabiyyin, dikarenakan para nabi-nabi atas mereka salawat dan salam jumlahnya yaitu 124.000. Jumlah keseluruhan para nabi ada 124.000. Wasalatu mi'atin wasalatata asyara, dan 313. Ya. Oh, wal mursaluna minhum, dan orang-orang yang diutus yaitu para rasul di antara mereka jumlahnya berapa tadi? Wasalatu mi'atin gitu ya. Wasalatata asyara yaitu 313. Jadi jumlah nabinya 124.000, 313-nya adalah para rasul. Fal afdalu,
Maka dari jumlah besar tadi yang paling afdal yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian lebih afdal di sini? Afdaliyatnya karena kelebihan tadi itu zada katanya. Zada ma'ahu yang bertambah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau ditambah bersama Rasul salah satu asyara Nabiyan wa mursalah. Bertambah 13 Nabi dan Rasul, sedangkan yang lainnya semuanya 50 ya Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi Muhammad bertambah 13 jadi 63 Nabi dan Rasul. Itu namanya afdaliyahnya, keutamaannya. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad 13 Nabi dan Rasul. Wa a'ta yaumal khamisi, dan Allah berikan hari Selasa, hari Selasa Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Hari Selasa Allah berikan hari kepada Sayyidina Sulaiman. Wa li khamsina nabiyyan mursalan ma'ah. Semua hari diberikan kemuliaan kepada para nabi-nabi, dari mulai hari kalau kita dari mulai Ahad ya, kemudian Isnin, Selasa, baru Selasa, wali hamsina nabiyyan wa mursalan ma'ah wa a'ta yaumal arbi'ah, dan Allah berikan hari Rabu itu kepada siapa? Yaqub alaihi salam, kepada Nabi Allah ya Yaqub. Jadi berarti dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ya, Arbi'ah yaitu hari Rabu sudah diberikan oleh Allah. Semuanya sudah diberikan. Wa a'ta yaumal khamisi li Adam alaihi salam, dan Allah berikan ya kemuliaannya hari Kamis itu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam dan 50 nabi bersamanya dan Rasul bersamanya. Salawatullah alaihim ajma'in. Jadi yang tersisa tinggal satu hari yang belum dibagi Allah. Yang lainnya semua Nabi sudah menerima. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad semuanya sudah terima. Tidak usah hanya disebutkan hanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi? Nabi Adam, hanya 6 Nabi kok. Kan tadi sudah dimasukkan tadi ya. Nabi Isa bersama 50 Nabi, Nabi Musa bersama 50 Nabi, sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Berarti semuanya itu kalau kita mau hitung catatan nanti di depan, jumlahnya semuanya ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Dari mulai Yaumul Isnin sampai ketemu lagi Yaumul Isnin, kecuali hari Jumat. Jumat tidak Allah berikan kepada siapapun para Nabi dan Rasul. Supaya kalau Yaumul Jumat diri, maka hari Jumat lillahi ta'ala, hari Jumat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma hadda ummati minka, apa bagian umatku dari kalau semua hari kau berikan kepada kemuliaan para nabi-nabi dan rasul, aku kepengen kau berikan satu hari saja untuk kemuliaan untuk umat. Yang lainnya nggak ada permintaannya seperti itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jor-jor sudah menerima bagiannya. Kalau ibaratnya kayak kita udah dapat warisan semua nih, ya. Itu ada mobil gerobak. Bagaimanapun itu warisan. Yang lain nggak ada yang meminta. Nabi Muhammad minta. Kira-kira begitu paham ya?
Ya. Dia Nabi Muhammad kasih sayang. Padahal itu hari Jumat Allah sudah katakan bahwa Jumat itu adalah hari aku. Makanya tetap Rasulullah minta, ya Rabbi, ma'allah ummati minka, apa bagi umatku darimu ya Allah. Qala Allah Ta'ala ya Muhammad, ay Muhammad yaumul jum'ati, ya benar ya, wal jannati di Jumat, dan ya, surga itu adalah punya aku. Surga milik aku, hari Jumat milik aku. Wa aqaitul Jum'ata wal jannata, dan aku sekarang serahkan ya, hari Jumat dan surga di umatku. Karena kau minta, aku berikan. Padahal itu adalah milik Allah. Betapa kalinya Allah Subhanahu ikuti kalau ada orang yang zikir kepada Allah, pasti seandainya saat ini Rasulullah hadir, ketika kita baca ayat ini pasti Rasulullah. Karena Allah begitu adil. Allah begitu adil. Kenapa Allah serahkan untuk umat Nabi Muhammad? Tadi kita sudah bahas di dalam ilmu tauhid tadi bahwa Allah la yahtaji ila syai'. Allah itu maha kaya, jadi Allah tak butuh kepada surga, tak butuh kepada hari Jumat. Karena disitulah peluang berdasar kecerdikan, kejeniusan Nabi kita Nabi Muhammad, di sana celah untuk umat Nabi Muhammad. Diminta, apa Nabi Adam kepada Nabi Allah Isa? Ya, tidak meminta. Ya, bukan mereka kalah jenius dengan Nabi Muhammad. Semua Nabi dan para Rasul jenius, tapi kesempatan itu enggak kasih. Jadi kalau lidahnya, paham? Berapa banyak kita kalah saing? Misalkan bagi dulu kalau Jumat ya. Perasaan jadi tinggalan jauh, ntar ada orang nekat gimana? Datang melamar, ngangak loh. Nah begitulah Nabi kita, cerdasnya luar biasa. Itu tidak lebih, semuanya karena Allah berkehendak kepada Nabi Muhammad bahwa hari Jumat ini untuk umat Nabi Muhammad. Makanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad ucapan itu, ma'adha ya ma'adha ummati minka ya Allah, ya Rabbi ma'adha minka. Apa bagian di ummati minka? Apa bagian umatku darimu ya Rabbi? Allah izinin Nabi Muhammad memang pengen diberi sama Allah untuk umat Nabi Muhammad, maka lahirlah kata-kata itu dari Nabi Muhammad, menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Paham dia? Kalau Allah tunjukkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, bukan umatnya, pokoknya yaitu yang dipandang adalah Nabi, sehingga keuntungannya kepada kita. Misalkan kita punya guru kiai, kita hormati, kira-kira sama anaknya gimana? Gimana sama anaknya? Kita tampol ya sama anaknya. Paham gak maksudnya ini? Mau gak mau kita juga kasih sayang sama anaknya. Karena kita cinta kepada orang tuanya, kita cinta pula kepada anaknya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu sayangnya, kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad, maka yang untung siapa? Yang untung siapa?
kita nih yang untung. Ya, Nabi untung apa? Yang dapat pahala hari Jumat lebih banyak yang kita yang masuk ke dalam surga duluan bukan Nabi Muhammad, kita duluan. Itu kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sehingga yang untung siapa? Umatnya nggak tahu diri. Paham umatnya nggak tahu diri. Hari Jumat udah ada tahu. Jumat kan tidak ada besok bisa ada. Kan keterlaluan benar. Kemana? Ya senang. Aku bahasa ngendol. Barang pupuk tuh ngendol. Ngendol kira layang koncer. Alhamdulillah. Waridai ma'al jum'ati wal jannati hidayatan. Keridhaanku ada pada hari Jumat dan surga. Berarti tidak ada orang yang masuk ke surga kecuali di sana ada Allah ridho masuk kita. Jadi dikatakan dengan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah kita masuk. Kalau amalan kita udah mustahil kita masuk surga. Kata mereka itu udah lulus amalan. Artinya nggak ada amalan kita yang bisa kita banggakan untuk masuk surga. Enggak. Ya. Kalau ditimbang dengan mata pendengaran kita, lisan kita nggak kebayar itu amal ibadah kita. Udah habis sudah. Mau masuk surga lewat mana kita dari amal apa? Itulah hari Allah, rahmat yang Allah karena yaitu tadi itu kasih sayangnya kepada Rasulullah. Makanya Nabi katakan, Allah katakan, waridai ma'al jum'ati wal jannati hidayatan. Hadiah, berarti itu hadiah, surga hadiah untuk kita dari Allah hari Jumat. Makanya jangan tinggalkan Jumat. Rugi orang yang meninggalkan Jumat itu hadiah, karena segala segala anugerah Allah berikan pada hari Jumat. Maka orang yang salat Jumat itu dikatakan satu riwayat tentang Sayyidina Maisarah ketika melewati kuburan, ya ada satu makhluk yang Allah izinkan untuk menjawab salam. Kata ahli kubur tadi yang Allah giurkan rohnya kembali untuk menjawab salam Sayyidina Maisarah. Ya Maisarah beruntung ahli dunia, yaitu orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Tahun Juna ya arba'at marratul masyar setiap bulan ya orang dari kalangan umat Madinah setiap bulan berangkat haji 4 kali. Itu kan luar biasa. Berarti seminggu sekali Nabi Muhammad terlihat. Berarti inilah fadlah min Allah. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah bahwa hari Jumat wal jannatu li, hari Jumat dan surga itu milik aku. Aku serahkan kepada Muhammad. Jadi pahala sholat Jumat sama dengan orang yang berjihad. Kalau kita 1 bulan 4 kali sholat Jumat berarti 4 kali berjihad. Kalau kita tidak berangkat haji setelah masih mau ngeles. Jadi daripada pergi haji malah sholat Jumat lagi, duitnya ini baru kali lagi. Orang kupu pikirannya begitu. Jadi ya yang pergi haji yang ada rezekinya silakan berangkat, yang nggak pergi haji gembiralah dengan sholat Jumat karena Allah berikan pahala Jumat bagi dan pahala haji bagi orang yang sholat Jumat. Tapi yang datangnya awal mereka Allahu Akbar berjalan dari sampai keluar Allah mereka keluar pulang. Itu masuk kan? Enggak masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa lana بالسعادة والشهادة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك واعفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله